bisikan gaib di tengah malam ketika dunia lain menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak B Channel. Pada kesempatan kali ini BBC akan membahas tentang bisikan gaib di tengah malam ketika dunia lain menyapa. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BBC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BBC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Bisikan gaib. Bisikan gaib ini di menurut BFC ataupun menurut kajian BFC ini ada dua. Bisikan gaib secara negatif dan bisikan gaib secara positif. Oke? Nah, jadi yang pertama, bisikan gaib secara positif. Bisikan gaib secara positif ini sebenarnya bukan seperti bisikan, tapi seperti ada kayak getaran atau detak dalam hati. Ya, dalam hati, dalam batin, dan ini dia biasanya berkaitan sama cara-cara untuk meningkatkan spiritual atau berkaitan dengan cara untuk leluhur itu membimbing keturunan-keturunannya dalam hal-hal kegiatan positif. Itu biasa dia di tengah malam atau di dini hari membangunkan atau seperti detakan mengingatkan bahwasanya sepertiga malam itu ada baiknya untuk beribadah. Nah, itu seperti kayak mungkin sahabat semuanya sering mengalami kayak tersentak. Itu bisa jadi adalah panggilan atau cara baik itu dari izin Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin malaikat-malaikatnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sering terjadi pada pewaris-pewaris leluhur, sering terjadi terbangun di jam 3 pagi, jam 2 pagi, setengah 3 pagi, bahkan paling lama biasanya setengah 4 sebelum waktu subuh. Nah, itu terbangun dan untuk melakukan ibadah sholat tahajud dan zikir yang lainnya, sehingga itu bisa menetralkan energi negatif. Itu adalah bisikan dari segi positif. Lalu yang kedua adalah bisikan gaib dengan cara negatif ataupun secara negatif, yaitu bisikan-bisikan yang mengganggu atau yang menakut-nakuti seseorang. Nah, ini sering terjadi di masyarakat mungkin ya, seperti ada panggilan-panggilan nama gitu kan, misalnya contohnya panggil misalnya kayak saya, Fahmi, Fahmi, Fahmi. Nah, tapi tidak ada wujudnya. Nah, itu sering terjadi. Dan kalau mitos atau fakta kita tidak tahu, itu sering terjadi ketika kita menyaut panggilan itu saya atau iya, itu biasanya akan terjadi seperti mungkin sakit atau kayak ada kesambat segala macam, itu sering terjadi. Nah, di masyarakat gitu kan, itu diyakini masyarakat kita bahwasanya ketika ada panggilan-panggilan seperti itu jangan disauti, jangan dijawab. Nah, itulah panggilan yang dari segi negatif, seperti panggilan ada suara tapi tidak ada orang. Nah, itu bahkan itu tidak hanya di daerah sekitar rumah ataupun yang sering terjadi mungkin ketika mendaki atau ketika kita bepergian, seperti ada mungkin terdengar suara kayak gemelan-gemelan padahal di situ tidak ada orang gitu. Nah, itu sering terjadi. Itu seperti ada bisik-bisik negatif, panggil-panggilan yang membuat kita tuh kayak seperti terhipnotis, fokus pada suara itu. Tapi mungkin ada rekan kita di samping ataupun tetangga, teman kita gitu yang memang lagi bareng sama kita, dia tidak mendengar apa-apa. Nah, itu seperti ada daya tarik gaib untuk orang yang mendengar itu mendekat. Semakin penasaran, semakin mendekat. Nah, itu ujung-ujungnya mungkin kita ada sedikit ya mungkin fenomena yang terjadi nantinya pada orang tersebut. Nah, bisa itu kesurupan segala macam, banyak hal yang terjadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin banyak orang-orang di sekitar kita sering mengalami itu.
Kayak ada misalnya dia lagi, tidur ataupun lagi istirahat di luar rumah kayak ada yang manggil, tapi ketika dia keluar tidak ada orang. Nah, itulah salah satu, contoh panggilan-panggilan dari segi bisik-bisikan negatif, bisik-bisikan alam gaib yang versinya negatif. Nah, itu adalah 2 sisi dari sisi positif dan sisi negatif. Nah, mungkin sahabat BP semua yang pernah merasakan, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa di komen di kolom komentar supaya, kita bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar kita. Nah, mungkin ini aja, pembahasan pada video kali ini. Lebih dan kurang minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.